Pagi hari ini apa saja yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama adalah awal mula anak mengenal HP dari siapa dan apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak jadi kecanduan HP. Yang kedua, apa bahaya HP ini jika dibiarkan terus-menerus? Yang ketiga, bagaimana caranya menghadapi atau menerapi anak-anak kami yang sudah terlanjur kecanduan HP. Keempat, nanti kita praktek sama-sama Ibu, Bapak. Jadi mohon kerjasamanya biar jenengan lebih paham. Karena kita pelatihan, jadi bukan hanya materi saja, melainkan ada prakteknya. Yang terakhir nanti ada tanya jawab dan juga ada terapi emosional healing buat jenengan semuanya. Terapinya untuk apa? Bu, kalau putra putri jenengan kecanduan HP, jenengan stres mboten? Tidak mau sekolah, tidak mau sholat, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Terapi kami nanti insya Allah bisa membantu jenengan merilis atau mengeluarkan stres jenengan yang terlalu banyak di dalam pikiran jenengan. Oke. Bismillah. Awal mula anak mengenal HP Bapak Ibu itu dari ibunya. Dari siapa Bu? J. Kenapa dari ibunya? Karena ketika jenengan hamil 9 bulan, mohon diingat-ingat G, jenengan sudah main HP belum? Sudah rasan-rasan lewat HP belum? Sudah. Oh, alhamdulillah yang tidak punya HP J. Saya percaya dengan jenengan G. Nah, bagi yang saat hamil main HP, Bapak Ibu, aktivitas jenengan main HP itu akan direkam oleh otak jenengan, kemudian akan disalurkan atau dilanjutkan ke dalam janin jenengan. Sudah ada penelitiannya. Janin di dalam kandungan itu bisa mendengar dan bisa menerima informasi dari luar. Oke, silakan nanti dipelajari. Kemudian, apa yang dilakukan oleh orang tua sehingga anak jadi kecanduan HP? Yaitu pola pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Contohnya bagaimana pola pembiasaannya? Tolong dijawab jujur ya Pak, Bu. Ketika anak menangis, solusinya diberi? Ketika anak rewel, diberi apa Bu? Biar tidak mengganggu orang tuanya istirahat, diberi? Alhamdulillah. Nah, ini termasuk pola pembiasaan Bapak Ibu. Ya, yang membelikan HP kepada anak siapa? Siapa Bu? Yang masang wifi di rumah siapa? Yang membelikan paketan HP anak siapa? Harapan orang tuanya apa? Anaknya pinter main HP. Sudah pinter Bu? Bangga dengan putra-putrinya yang pinter main HP? Kok tidak bangga? Kenapa Bu? Jenengan putra-putrinya sudah pinter. Kenapa tidak bangga? Berarti ada yang salah. Yang salahnya apa? Anak-anak pinter main HP tapi dampaknya tidak mau sholat, tidak mau belajar, bahkan berani dengan orang tua. Ini yang akan kita tangani nanti. J, betul? J. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah lihat gamenya atau kontennya anak-anak kami. Sudah sering lihat J? Main HP Bapak Ibu, mohon izin, main HP itu boleh, tidak apa-apa Bu. Jenengan lagi naik motor, misalkan G, terus lagi makan di warung pinggir jalan, biar anaknya tidak lari-lari, diberi HP boleh. Yang tidak boleh adalah anak-anak kami kalau jenengan sudah selesai aktivitas, HP-nya tetap dibiarkan. Itu yang tidak boleh. Jenengan terus memberikan HP-nya tidak berhenti. Itu yang tidak boleh. HP, Bapak Ibu, di tangan orang tua itu bukan sebuah masalah. Kenapa demikian? Karena ketika jenengan main HP, waktunya jemput anak, jenengan jemput anak, boten Ibu? Jemput, telat tapi masih dijemput, okay? Waktunya masak, jenengan masak, boten? Nah, berarti jenengan masih bisa mengendalikan pikiran jenengan. Tapi kalau anak-anak kami ketika sudah pegang HP, mereka tidak bisa Pak, Bu, mengendalikan pikirannya.
Waktunya makan, bahkan mereka tidak makan. Bahkan jenengan panggil setiap hari tidak noleh, tidak nyaut. Betul? Karena mereka belum bisa mengendalikan pikirannya. Ya. Bapak Ibu tahu game ini? Game apa ini Pak, Bu? Seksi apa mboten? Gambarnya seksi apa mboten? Seksi. Besar apa kecil? Apanya yang besar, Bu? Maaf, Bu, Pak. Bukan maksud porno, J. Bapak Ibu lihat desain gambarnya. Payudaranya didesain besar. Pakaiannya terbuka. Jadi jangan kaget kalau kasus anak-anak kami kekerasan seksual sudah mulai sejak dini. Saya sering baca berita, Bu, ada anak SD memperkosa anak SMP dengan SMP berhubungan badan di masjid, di kamar mandinya. Saya sering membaca berita seperti itu. Kenapa demikian, Pak, Bu? Gerakan berhubungan badan, gerakan ciuman, gerakan pornografi yang seharusnya dilakukan saat dewasa, itu sudah ditonton anak-anak sejak dini. Bapak Ibu lihat gambarnya. Mobile Legends, Free Fire, Sakura. Sakura yang menurut orang lain adalah gamenya anak-anak, menurut kami ini adalah gamenya orang dewasa. Ada ciumannya, Pak. Ada pelukannya. Ada tidur bersama. Bahkan melahirkan. Free Fire juga sama. Ada gerakan-gerakan pornografinya. Silakan jenengan cek kalau tidak percaya. Lalu bagaimana kalau gerakan-gerakan itu ditonton oleh anak-anak, maka akan ditiru oleh anak-anak kami. Jadi kasus kekerasan seksual, Bapak Ibu, itu berawal dari gamenya. Sekarang kita membahas masalah emosi anak yang tidak terkendali. Emosional, perundungan menggunakan fisik. Bapak Ibu pernah lihat anak-anak mabar? Bu, pernah lihat mabar anak-anak? Mohon diperhatikan. Saya sedang mabar, Bu. Misalkan saya adalah anak-anak, diperhatikan, J. Jancuk, bangsat, patenono blok, nggih napa nggih? Maaf, saya bukan maksud ngomong kotor kepada jenengan. Yang dilakukan anak-anak kami dari pagi sampai malam, itu semua ucapannya. Apa dampaknya? Apa efek sampingnya buat anak-anak kami? Tidak cocok dengan adiknya, Bu. Dihajar langsung anak. Tidak cocok dengan temannya di kelas, Bu. Ditendang teman. Apa nama metode terapinya? Nama terapinya adalah hypnogame. Hypnogame salah satu teknik atau salah satu cara untuk mengendalikan pikiran anak-anak yang hanya pikirannya HP, HP, dan HP. Ada dua cara Bapak Ibu mengendalikan pikiran seseorang atau pikiran anak. Cara yang pertama dengan cara gendam. Bapak Ibu sering dengar kata gendam? Ditepuk pundaknya, sudah kita manut. Dimintain kalung, emas, HP, kita berikan. Tapi kalau cara yang kedua bukan gendam, melainkan dengan cara hipnotis. Masyarakat Indonesia menjadikan gendam dan hipnotis jadi satu, padahal beda. Saya jabarkan. Hypnogame adalah hipnoterapi for game. Hipnoterapi yaitu sebuah teknik terapi kecanduan HP menggunakan metode hipnosis atau sering dikenal hipnotis. Apa itu hipnotis? Tindakan memasuki alam bawah sadar. Kalau gendam mengendalikan pikiran seseorang atau anak dengan sihir atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu kalau di Islam sudah termasuk syirik, dosa besar, karena minta bantuan makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalau hipnotis atau hipnoterapi hanya sebatas ilmu pengetahuan untuk mengakses alam bawah sadar seseorang. Sudah. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Selama ini orang tua dan guru kalau memberikan nasihat atau perintah itu di alam sadarnya anak. Dek, sholat.
Langsung sholat apa sih, Bu? Ya. Mas, pulang sekolah ganti baju. Makan dulu baru main HP. Pulang sekolah langsung main HP. Kesannya itu kita ngomong masuk kanan, keluar kiri. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita masuk alam bawah sadar anak, bismillah, dengan izin Allah langsung dilakukan oleh anak. Apa buktinya? Ini dia. Kami punya video, mohon diperhatikan. Yang di belakang mohon diperhatikan, J. Ini adalah teknik masuk alam bawah sadar. Maaf, soundnya tidak saya konekkan, Bu. Kemudian saya beri instruksi, males angkat HP, HP jadi berat. Bapak Ibu lihat tangannya, sudah langsung terjadi. Kemudian ini gagal masuk alam bawah sadar. Orang yang kedua juga gagal, HP-nya bisa diangkat. Orang yang ketiga berhasil masuk alam bawah sadar. Kenapa gagal, kenapa berhasil? Saya praktekkan ini nanti. Oke. Untuk anak-anak pegang HP lebih dari 10 detik, HP-nya jadi berat. Ibu lihat tangannya, 1, 2, 3, HP-nya langsung jadi berat. Bisa. Sesederhana itu. HP-nya panas, kenyonyok tangannya. Anak lebih kecil Pak Adi, kelas 1, kelas 2, bisa. Kelas berapapun kita bisa masuk alam bawah sadar anak. Bapak Ibu yang kami hormati, hipnotis tidak sama dengan gendam. Cuma seringkali kita mendengarkan berita, pembawa acaranya menggunakan kata hipnotis. Karena bahasanya lebih baik, lebih baku. Tidak mungkin pembawa acara membacakan berita, ada ibu-ibu digendam. Kurang etis. Tapi yang digunakan selalu kalimatnya atau katanya adalah ada ibu-ibu dihipnotis, kalungnya diambil. Nggih napa mboten? Nah, jadi kita yang kurang paham akhirnya menganggap hipnotis itu sama dengan gendam. Akhirnya banyak masyarakat tidak mau belajar hipnotis karena takut dosa, takut merugikan, takut dipenjara dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya buktikan ke jenengan semua. Hipnotis tidak berbahaya. Kenapa demikian? Apa buktinya? 1, tempat terapi hipnotis Bapak Ibu itu tidak ditutup oleh polisi. Yang kedua, praktisi atau tukang hipnotis tidak ditangkap oleh polisi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya adalah praktisi hipnotis. Dan alhamdulillah tidak pernah ditangkap polisi, diinterogasi oleh polisi. Yang terakhir, buku hipnotis ada. Pelatihan hipnotis ada. Awal mula saya tahu hipnoterapi karena saya seorang guru. Ada pelatihan buat guru, ada workshopnya. Namanya hypno-teaching. Cara masuk alam bawah sadar, mohon maaf tadi yang tadi kelewatan. Yang pertama yaitu mengizinkan. Yang di belakang bisa membaca? Bisa nggih? Kalau jenengan tidak mengizinkan, kami tidak bisa masuk alam bawah sadar jenengan. Makanya kami tidak pernah ditangkap oleh polisi. Apa buktinya harus minta izin? Bapak Ibu tahu Uya Kuya? Uya Kuya hipnotisnya di TV biasanya hipnotis apa Bu? Membuka rahasia seseorang, betul? Kalau hipnotis bisa dilakukan tanpa minta izin, kenapa pemerintah tidak minta tolong Uya Kuya buat menghipnotis para koruptor? Yang kedua, kemauan tinggi. Semakin kemauan jenengan tinggi, 1 kali jenengan masuk alam bawah sadar, bismillah dengan izin Allah sembuh. Nanti kita buktikan. Yang terakhir apa Bu? Yang terakhir syaratnya? Fokus berimajinasi. Khususnya membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kalau mau terapi, fokusnya harus membayangkan hal-hal yang menyenangkan. 1, 2, 3, monggo maju ke depan dulu. Silakan Bu, maju ke depan Bu. J. Kan kita mau praktek soalnya. Monggo ke depan. Enggak, Ibu duduk. Enggak cukup, kursinya enggak cukup. 1, 2, 3. Monggo, silakan duduk di sini. Di sini Bu. Yang lainnya mau diperhatikan, J. Langkah-langkahnya J. J, enggak apa-apa.
Mohon nanti dipraktekkan di rumah masing-masing bagaimana caranya masuk alam bawah sadar. Oke. Ya, silakan duduk Adik. Bu, mohon maaf, tadi tangannya kaku nempel, tidak bohong, Ge. Karena saya tidak tahu. Ini pertama kali ketemu, betul? Tidak ada rekayasa, Ge. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu beliau kemauannya apa, Ge. Tapi kalau beliaunya bisa masuk alam bawah sadar atau jenengan bisa masuk alam bawah sadar, apapun masalah jenengan bisa diatasi. Cara masuk alam bawah sadar mohon diperhatikan Bapak Ibu. Fokus berimajinasi membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kalau jenengan bisa membayangkan hal-hal yang menyenangkan, jenengan bisa masuk alam bawah sadar untuk diterapi. Bu, tempat yang nyaman kira-kira membayangkan tempat apa? Pantai, gunung, kamar, atau di mana yang paling menyenangkan? Di kamar, di gunung, kalau Ibu di pantai. Betul nggih? Bapak Ibu, mohon diperhatikan langkah-langkahnya. Halo? Jenengan butuh ini buat praktek nanti di rumah nerapi diri sendiri atau nerapi suami atau nerapi anak. Nggih? Yang pertama adalah langkah-langkahnya kalau mau masuk alam bawah sadar, jenengan bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Sudah. Jadi ketika jenengan mau tidur, selain baca doa sebelum tidur, jenengan siapkan mau membayangkan apa? Membayangkan waktu ke pantai, jalan-jalan sama suami, sama orang tua waktu dulu, dan lain sebagainya. Pejamkan matanya Ibu biar lebih fokus. Perhatikan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan jenengan sekarang ada di tempat yang sangat nyaman. Bayangkan jenengan sekarang ada di pantai, di gunung, atau mungkin di rumah. Rasakan tubuh jenengan semakin lama semakin tenang, semakin lama semakin mengantuk. 1, semakin lemas badannya. 2, semakin nyaman, semakin tenang. Dan 3, istirahatkan pikirannya, istirahatkan tubuhnya. Tidur pelan-pelan, masuki alam bawah sadarnya jauh lebih dalam lagi, Bu. Semakin tenang, semakin nyaman. Jika sudah, bismillahirrahmanirrahim. Coba dengarkan suara saya. Coba bayangkan di depan jenengan ada sebuah pintu. Bayangkan di depan jenengan ada sebuah pintu. Dekati pintunya, semakin mendekat, semakin masuki alam bawah sadarnya. Buka pintunya pelan-pelan dan masuki ruangannya. Ketika jenengan masuk, yakini dan percaya apapun yang saya katakan benar-benar nyata di dalam pikiran jenengan, Ibu. Mohon izin Ibu, tolong dimunculkan nama jenengan di dalam pikiran jenengan. Misalkan nama saya Adi, saya munculkan huruf A, D, dan I. Mohon dimunculkan nama jenengan masing-masing di dalam pikiran jenengan. Jika sudah, yakini dan percaya nama jenengan saya ambil dan saya buang di dalam pikiran jenengan. Semakin jenengan mencari nama jenengan semakin hilang, Ibu. Semakin diingat, jenengan semakin lupa dengan nama jenengan. Karena nama jenengan sudah saya ambil dan saya buang. Tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan lewat mulut, buka matanya pelan-pelan. Baik, selamat datang kembali Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu. Tadi beliau proses dari sadar masuk alam bawah sadar dengan sengaja. Bu, saya mau ngetes kira-kira berhasil masuk alam bawah sadar atau tidak. Tolong dijawab yang cepat ya, nggak usah pakai mikir. Siapa nama jenengan? Oh. 1 namanya ada yang ingat, satunya tidak ingat namanya. Ibu sinten namanya? Maaf, jenengan siapa namanya? Nama jenengan saya ambil dan saya buang, semakin dicari nama jenengan hilang. Siapa nama jenengan? Oh, alhamdulillah berhasil. Tadi mungkin buat jenengan, kok jenengnya hilang yo? Tadi saya sudah minta izin. Apa saya minta izinnya? Tolong dimunculkan nama jenengan, Bu. Paham maksud saya? Kalau jenengan tidak mau memunculkan nama jenengan, tidak akan muncul. Perhatikan, saya mau ngiklan buat jenengan semuanya. Bu, kita dikasih nama sejak kapan? Berarti puluhan tahun nempel di kepala, betul? Namanya beliau saja, dari lahir sampai sekarang, dengan izin Allah dan kemauan beliau,
bisa kami hilangkan dengan sangat mudah. Apalagi Bu, kenangan dengan mantannya Bu. Saya bisa. Mungkin guyon buat jenengan, banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara masih ingat mantan pacar atau mantan suami. Kalau jenengan masih ingat mantan, hubungi kami di bawah ini nomornya. Kelihatan nomornya? Wah, kurang fokus berarti jenengan nggih. Paham maksud saya nggih? Bu, namanya saja, Pak, namanya saja bisa kami hilangkan dengan sangat mudah. Apalagi pikiran-pikiran terhadap bakso, mie ayam, gorengan, seblak saya hilangkan, bisa kurus enggak dietnya? Bisa. Bisa dimengerti maksud saya? Begitu juga pikiran-pikiran anak yang cuma HP, game online, mabar, HP, top up, dan lain sebagainya, bisa. Bisa dimengerti nggih? Ibu tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan lewat mulut. Tolong jangan pulang, setelah ini cara terapi buat anak. Nggih, ini buat orang dewasa. Namanya tadi saya ambil, sekarang saya kembalikan lagi pelan-pelan Bu. 1, 2, 3, nama jenengan sudah muncul lagi dalam pikiran jenengan. Tarik nafasnya, keluarkan lewat mulut. Baik, Ibu maaf, nama jenengan siapa? Alhamdulillah. Ibu, asman Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih, silakan duduk Ibu. Tepuk tangan buat beliaunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hebat bukan saya, tapi beliau karena beliau mengizinkan dan ada kemauan. Sekarang tolong dijawab, apakah putra-putri jenengan mengizinkan dan ada kemauan berhenti main HP? Ada kemauan boten? Mengizinkan boten? Dek, adik, longgona di terapi ambek ibu, contoh, nggih. Kene le, terapi ibu nih ben HP-an ae, mau duduk. Anaknya mau duduk di sini, Bu. Terus caranya gimana biar bisa masuk alam bawah sadar anaknya? Jenengan ancem, kon nek gak longgo, kata sangoni kon. Cepet. Ngoten. Sambil ngancem. Nggak bisa, Bu. Jenengan ancem model apapun, nggak bisa masuk alam bawah sadar. Kalaupun anaknya mau duduk karena diancem, diperhatikan nggih. Langkah-langkah masuk alam bawah sadar kan seperti ini. Rungono ibu yo. Bayangno kon nang pantai. Tahu apa jawaban anaknya? Kapan, Bun? Ngerti maksud saya? Suami jenengan juga sama, yang judi online misalkan, jenengan terapi. Mas, rungono ya Mas. Coba bayangno jenengan teng gunung Mas. Wis salah Bu utang iji akeh kok jenengan gunung lapo. Ngerti maksud saya nggih? Beda kasus kalau putra-putri jenengan yang minta, Bu, ngapuntene kula kecanduan video porno. Kula pingin mandek, Bu. Kula pingin berhenti, Bu. Pripun nggih, Bu, carane nggih? Oh, nah, alhamdulillah Ibu melok pelatihan di sekolah. Lungguh, rungokno Ibu, bayangno nggih. Itu akan didengarkan, Bu. Bisa dimengerti maksudnya. Itu aja bedanya. Terus bagaimana kalau anaknya menolak? Nah, masuk alam bawah sadar, Bapak Ibu, itu ada 2 cara. Tolong diingat-ingat, tolong dicatat dalam pikirannya. Yang pertama, dengan sengaja. Yang saya lakukan tadi. Saya minta izin terang-terangan. Jenengan kemauannya membayangkan apapun yang saya katakan. Akhirnya beliau dari sadar masuk alam bawah sadar. Tapi kalau untuk anak atau suami tidak bisa. Terus bagaimana masuk alam bawah sadar mereka? Dengan tanpa sengaja. Karena alam bawah sadar Ibu itu diantara alam sadar dan alam tidur. Kalau jenengan mau tidur, itu pasti lewat alam bawah sadar. Langkah-langkahnya bagaimana? Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Cara menemani anak tidur, atau cara ngeloni anak, diperhatikan J, tidak ada bedanya seperti yang jenengan lakukan selama ini. Cuma bedanya, jenengan harus minta izin dulu kalau mau ngeloni anak. Tidak boleh ujuk-ujuk anaknya dikeloni, terus dikasih sugesti atau instruksi. Itu tidak akan berhasil, butuh waktu lama. Minta izinnya bagaimana? Biasa saja. Dek, nanti malam ditemenin bunda tidur mau? Kira-kira putra-putrinya mengizinkan enggak? Iya, yang kecil mengizinkan, yang besar tidak. Betul? Saya jelaskan yang kecil dulu. Ketika anak kecil, Bu, jenengan minta izin untuk ngeloni anak, mereka pasti mengizinkan. Bahkan mereka yang minta duluan, Ma, temenin tidur dong. Itu sudah syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, kemauan. Putra putrinya kalau tidur maunya diapakan, Bu, kalau dikeloni?
dipuk-puk, diusuk-usuk, dipijet-pijet, itu tolong dilakukan. Karena apa? Karena itu untuk menambah kenyamanan anak, ketenangan anak. Yang ketiga, fokus imajinasi. Diperhatikan, Bu. Kalau untuk anak-anak kami yang masih kecil, fokus imajinasinya sangat tinggi sekali. Tapi kalau untuk kita, orang dewasa, fokus imajinasi itu rendah. Ini langkah-langkahnya, monggo difoto. Tunggu 10-15 menit sampai anak tertidur. Ancer-ancernya 10-15 menit. Jangan waktu anaknya baru merem, baru tidur bareng, jenengan elus-elus terus dikasih nasihat. Tidak masuk. Yang kedua, kasih nasihat apapun di telinganya, Bu. Ingat, cukup 1 kalimat instruksi. Saya tahu masalah putra-putri jenengan banyak. Ngompolan, tidak mau sholat, berani dengan orang tua, bolosan, dan lain sebagainya. Kenapa cuma 1, Bapak Ibu? Mohon diperhatikan. Kalau jenengan menyampaikan di sebelah anak saat tidur terlalu banyak, adik anak yang soleh, kalau azan sholat ya nak, kalau kebelet pipis buka matanya langsung ke kamar mandi ya nak, kalau ibu ngomong didengarkan ya nak, grebeken kupingnya Bu. Paham maksud saya? Jadi cukup 1 dulu. Kalaupun dia tidak grebeken, ya tidak sampai kebangun, dia mimpi buruk malam harinya. Kapan dilakukan? Saat menemani anak tidur. Tidur siang, tidur malam, atau tidur di mobil dan sebagainya. Suami jenengan yang suka main judi online juga bisa diterapi. Cara terapinya bagaimana, Ibu? Sama kayak anak, dikeloni. Duh, kok jenengan guyu kenapa? Saya tahu nggih, Bu, kalau suami dikeloni tambah melek, gak tambah merem. Nggih napa mboten? Terus biar suaminya merem bagaimana, Bu? Diapakan biar merem, Bu? Dikasih CTM. Dilayani, Bu, Pak. Nggih. Selesai berhubungan badan, para suami pasti ngantuk. Nggih napa mboten? Bahkan jenengan ditinggal tidur, betul? Nah, itu jenengan bisa. Ketika selesai berhubungan badan, tolong dipepet terus dikasih nasihat. Apapun nasihatnya. Mas, mulai saiki kebiasaan main judi online ini berkurang nggih, Mas. Lebih seneng main sampai anak-anak nggih, Mas. Bisa. Suaminya yang suka main tangan, Mas, jenengan tiang sing sae kebiasaan gepuk anak bojone ilang nggih. Yang suka main tangan suaminya, Bu, Pak, nggih, jenengan mau sembuh, terapi lewat alam bawah sadarnya. Kalau jenengan ngomong seperti ini di alam sadarnya suami, Mas, ojo kakek judi online ya Mas, Mas tukaran jenengan. Bahkan pegatan jenengan. Sumana udzubillah min dzalik. Sampaikan di alam bawah sadar. Bisa. Tinggal jenengan mau praktek atau tidak. Pak Adi, saya kalau malam harus bekerja. Saya tidak sempat menemani anak tidur. Bagaimana caranya? Saat membangunkan tidur bisa Bapak Ibu. Ke suami, Mas, ayo tangi sholat subuh. Mas, ayo tangi kerja, misalkan sip sore, nggih. Jenengan tiang sing sae, adik sampai anak yang baik, anak yang soleh, kalau dengar azan sholat ya nak, bisa. Saya sudah praktek. Semua wali murid yang mengikuti instruksi kami dengan baik dipraktekkan dan alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Pertanyaan saya, kalau jenengan membangunkan tidur bisa selembut saya enggak? Dek, tangi, ya Allah. Telat ae, gurumu jahat. Kon kok disetap sampai gurumu. Bu, Pak, jenengan mengkambing hitamkan para guru. Gurumu jahat, gurumu muring-muring. Doaan gurumu kok diseneni kon. Apa yang terjadi? Mancep dalam pikirannya, guruku jahat. Efeknya apa buat para guru-guru? Kalau ngomong gurunya tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya mindset gurunya tidak enak. Gurunya jahat. Jadi mulai sekarang, tolong diganti kalimatnya. Dek, adik senang sekolah ya nak, senang ketemu sama Pak Guru, senang sama Bu Guru. Itu nasihatnya. Hipnotis zaman dulu sudah ada dengan cara mendongeng. Nggih, kalau jenengan dulu waktu kecil pernah didongengi, prosesnya sama. Tidak jauh beda. Kemudian, Pak Adi, saya sudah praktek penutup nggih Bu, Pak. Saya sudah praktek tapi kok gagal. Syarat tambahannya ini belum terpenuhi berarti. Yang pertama, anak harus yakin dengan orang tuanya. Putra putri jenengan yakin dengan jenengan? Yakin boten dengan jenengan, Bu? Kalau yakin nanti siang tidur, sore berubah. Nggih. Nyaman boten dengan jenengan?
Iya. Tapi sayangnya jenengan semua kepedean, kegeeran jenengan. Maaf, setiap kali kami parenting dan pelatihan, kebanyakan orang tua yang terapi praktek di rumah gagal semuanya. Tahu kenapa Ibu? Saya jelaskan. Satu, yakin ketika anak salah dimarahi mboten? Jelas, karena salah. Betul nggak? Jeng jeng jeng, embahnya datang. Apa yang terjadi? Dibelani. Menurut jenengan sendiri, putra putri jenengan lebih yakin dengan embahnya atau orang tuanya? Nah, sudah dijawab ya. Yang kedua, nyaman. Di depan ada orang jualan es. Bu, tumbas es. Apa jawaban jenengan? Nah, saya ganti kalimatnya. Mbah, es tanduk. Nggih napa nggih? Belum ngomong, masih mbah. Gak kurang aja loh. Tambah mbah gitu jajane. Nggih napa nggih? Lebih nyaman dengan mbahnya apa orang tuanya? Sudah terjawab nggih. Terus solusinya bagaimana Bu? Kalau mbahnya ada di rumah dan ikut campur ngurusin anak. Apakah mbahnya diusir? Jangan ya Bu, kurang ajar namanya. Terus solusinya gimana solusinya? Apakah mbahnya yang dikeloni di terapi? Kene Bu, tak keloni Bu. Tak terapi cok melu aku didik anak. Apakah seperti itu? Kelamaan jenengan. Iya kalau mbahnya mau. Kalau mbahnya enggak mau, bisa dimengerti. Lalu solusinya bagaimana? Minta tolong embahnya yang ngeloni. Bu, mangke dalu putune tilem, tolong dibisikaken kalimat ngeten nggih. Le, nek krungu adzan langsung sholat yo nak, embahnya yang matur. Jangan jenengan. Kalau jenengan yang ngomong, saya pastikan tidak akan didengar dan tidak akan masuk alam bawah sadarnya. Hubungan jenengan dengan mbahnya baik-baik aja? Kalau baik-baik aja, pasti mau mbahnya. Tapi kalau hubungan jenengan tidak baik-baik aja dengan mbahnya, bawa putra-putrinya ke tempat kami, biar kami terapi, kami sugesti, Dek, kalau ibu ngomong, kalau bunda ngomong, didengarkan, dilakukan ya nak, itu sugesti kami ke alam bawah sadar anak. Ini testimoni orang tua yang sudah praktek. Alhamdulillah baik Pak, anak saya setiap kali azan ngajak sholat duluan. Ngompolnya ada peningkatan. Main HP cuma 15 menit, sudah. Apa persamaan mereka semuanya, Bu? Mereka semua tidak satu rumah dengan mbahnya, itu saja. Perbedaannya mereka dengan jenengan yang satu rumah dengan mbahnya. Yang putra-putrinya kecanduan HP, jenengan rekomendasikan untuk datang ke tempat kami, Bapak Ibu. Nanti kita akan bantu untuk kami terapi. Sampaikan ke beliau, tidak usah membayar gratis. Selama beliau dari keluarga kurang mampu atau dari anak yatim piatu. C. Informasi yang kedua, mungkin sekarang jenengan belum butuh pelatihan pagi hari ini. Nanti kalau tiba-tiba jenengan butuh konsultasi, butuh pendalaman, kami ada kelas online buat jenengan. Selain kita belajar terapinya, selain konsultasinya, nanti ada sesi terapinya juga. Jadi jenengan nanti juga akan diterapi lagi. Walaupun lewat online Bapak Ibu, kalau rumah jenengan sepi, di loudspeaker sudah cukup. Tapi kalau rumah jenengan rame, tolong pakai headset. Biar suara kami nanti lebih masuk ke dalam telinga jenengan. Hanya itu saja informasinya. Kenapa kami mengadakan program ini? Mohon maaf, karena kami ingin bersama-sama Ibu membangun generasi muda Indonesia yang bebas kecanduan HP. Saya tahu putra-putri jenengan tidak kecanduan HP, tapi bagaimana teman-temannya? Bisa jadi putra-putri jenengan ketularan oleh teman-temannya. Bisa jadi putra-putri jenengan jadi korban oleh teman-temannya yang kecanduan HP. Jadi monggo diinformasikan ke banyak orang kalau putra-putrinya kecanduan HP, tidak mau sekolah atau emosinya berlebihan, suruh datang ke tempat kami. Kalau mereka tanya masalah biaya, tolong dijawab dengan tegas. Kalau tidak mampu bayar biayanya gratis. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau mungkin membuat luka batin jenengan terbuka kembali ya. Semoga pertemuan pagi hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenengan bisa lebih sabar, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Okay. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.